Terakhir penaikan Gunung Gede, nemu sedang keramat di daerah Surya Kencana. Dan pas turun salah satu dari kita ada yang lihat kakek-kakek dan langsung di depan muka. Penasaran gak gimana ceritanya? Nah jadi gini ceritanya. Dari kemarin ngafalin lirik lagu, tapi udah cepet lupanya. Tapi kenapa kalau ngelupain mantan tuh susah banget ya? Nah setelah sunset kita diriin tenda dan langsung masak-masak karena udah bener-bener dingin banget. Jadi butuh penghangat ya kan. Ini si Muti nyobain makan Royco doang. Kalian juga ada yang gitu gak sih suka nyemilin Royco? Nah beres makan, Muti sama Ranti langsung tidur. Dan aku sama anak-anak yang lain keliling savana Surya Kencana. Karena kita gak bisa tidur, gabut banget. Pertama kita ke shelter, terus geser ke warung. Ini tuh dingin banget nih, sampai nafas aku ada kayak uap-uapnya gitu loh. Nah, habis itu Bang Bembeng ngajakin kita ke salah satu sendang. Sendang tuh mata air. Nah, katanya di sini tuh ada mata air namanya mata air keramat. Awalnya tuh aku kira bercanda, ternyata emang beneran ada. Dan di pelangnya juga ada tulisan sendang keramat. Buat kesini tuh harus ngelewatin sungai-sungai kecil ini dulu. Nih lihat sendangnya kayak gimana. Aku kesini malam sih, jadi nggak terlalu kelihatan. Itu yang lain pada turun, aku di atas saja karena dingin banget. Yang aku videoin, cuman nggak terlalu kelihatan karena malam. Habis itu kita balik lagi ke tenda. Oh enggak, ini kita minta kecap dulu karena Dani itu nggak mau makan kalau nggak ada kecap. Jadi kita minta kecap dulu ke tetangga. Kalian punya teman gitu nggak sih? Dan di sini ternyata tetangga sebelah tuh pada kenal Mas Bima. Gantinya nih pada foto bareng Mas Bima. Saya tuh langsung bangunin Dandi buat nyuruh dia makan. Udah lihat kecap langsung deh cengar-cengar tuh orangnya, Allah. Karena udah jam 10-an. Jadi kita tidur dulu. Paginya seperti biasa aku bangun paling terakhir sendiri karena emang semager itu bangun pagi di gunung tuh. Nih muka aku lihat, ya Allah. Anak-anak udah pada masak, udah pada foto-foto. Ada yang sama kayak aku gak sih? Karena aku penasaran gimana sih dinginnya air pas di gunung tuh. Aku coba cemplungin kaki aku. Dan ternyata bener-bener dingin banget. Nih kalau kata Muti bikin video ala-ala dulu gitu ya. Nekat galau walau gak ada yang nyakitin. Jam 7:30 kita beres makan dan langsung mau summit. Katanya dari Surya Kencana sampai puncak gak ada 1 jam. Jadi mari kita buktikan ya. Treknya tuh dari pertigaan gak tuh. Ya pokoknya belok kanan itu langsung Bebatuan. Jadi kayak lumayan ngap ya bun. Dan ternyata emang bener gak ada 1 jam langsung sampai puncak. Tuh lihat udah kelihatan kan. Masya Allah akhirnya sampai juga di puncak Gunung Gede. Di sini tuh ada yang jualan, jadi kayak lumayan banget kan, gak usah bawa logistik gitu. Karena kita sampai atas tuh gabut jadi ya, ada yang tidur bengong-bengong. Nah di sini tuh Muti ngedrone kan, terus kena baling-baling sampai kukunya tuh patah. Ya Allah kasihan banget. Saking nggak taunya kita mau ngapain lagi, ini pada gabut semua, lihat coba. Akhirnya kita mutusin buat langsung foto aja di tugu dan langsung mau pulang. Kita menuju Surya Kencana dari puncak Gunung Gede. Di sini aku nggak banyak record karena ya soalnya gitu-gitu doang. Jam 11 kita nyampe Surya Kencana lagi. Dan katanya di sini tuh ada spot buat nyari sinyal. Jadi di sini kita nyari dulu ke arah jalur Salabintana katanya. Dan bener aja ada beberapa sinyal yang nyangkut sih. Tapi di HP aku nggak ada notif apapun. Jadi ya udahlah ya, tiduran aja. Abis itu kita balik lagi ke camp area. Kita udah pada packing karena cuacanya tuh tiba-tiba mendung kayak mau hujan gitu loh. Beres packing kita langsung buat turun karena udah hujan. Ini kita udah pada pakai mantel. Dan bener dong hujannya makin deras. Ini kita udah sampai di pos 4 lagi dan ketemu rombongan ciwi-ciwi pada mau naik. Dan ternyata mereka tuh ada kegiatan di sekolah gitu loh, harus naik Gunung Gede. Jadi treknya tuh rada macet. Ya udahlah ya, emang kayak gini Gunung Gede. Nah di sini nih hampir pos 2. Aku tuh jalan sama Ranti doang kan. Dan tiba-tiba si Ranti tuh diem, kayak langsung berhenti dan langsung kaget gitu loh. Dan aku tanyain kenapa, dia nggak jawab. Cuma ya udah ntar aja. Nah taunya nyampe bawah dia langsung cerita. Ternyata tadi tuh tiba-tiba ada muka kakek gitu dan langsung di depan muka dia. Padahal aku di belakangnya nggak ada kakek sama sekali. Soalnya si Ranti tuh emang orangnya bisa lihat gitu loh. Sumpah merinding banget. Karena hujannya makin deras jadi kita buru-buru buat turun. Rasanya tuh pengen cepet-cepet mau mandi. Nah, sampai bang sampah ini sama-samanya bisa kalian buang ke sini ya. Dan akhirnya kita nyampe juga di perkampungan. Tandanya udah mau nyampe sama itu si Muti tadi ngebut. Dia jalan turun duluan karena dia nggak tahu deh kenapa. Kayaknya dia mau ngambarin ayangnya kali ya. Jam 5:12 akhirnya nyampe juga di base camp. Rasanya tuh plong banget. Nih lihat sepatu aku jadi kayak gini. Dan kita langsung mau makan aja. Makasih udah nonton sampai akhir. Next trip enaknya kita kemana ya? Coba tolong komen dong.